Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya sebagai pembawa amanah, tentunya di channel kesayangan kita semua, yaitu Hamlop Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang 7 perkara yang tidak disukai manusia ketika Imam Mahdi telah muncul. Banyak sekali orang yang memiliki kepercayaan yang keliru tentang kemunculan Imam Mahdi. Mereka menduga bahwa ketika Imam Mahdi datang, maka dalam sekejap dunia akan berubah menjadi aman, adil, makmur, dan penuh kesejahteraan. Mereka menyangka bahwa dengan kemunculan Imam Mahdi, maka dalam waktu singkat musuh akan ditumbangkan, kezaliman akan dihilangkan, dan ketidakadilan akan lenyap tanpa sisa. Meskipun pendapat tersebut tidak sepenuhnya salah, namun implikasi dari keyakinan di atas akan membuat banyak orang semakin mengidam-idamkan kedatangan Al-Mahdi tanpa berpikir sama sekali resiko dari harapannya. Sebab kemunculan dan masa-masa awal pemerintahan Al-Mahdi justru akan dipenuhi dengan beragam fitnah dan huru-hara yang membuat banyak manusia lari menjauhi dan memusuhi Imam Al-Mahdi. Maka para sahabat semua harus belajar tentang ilmu-ilmu akhir zaman agar paham bahwa saat awal kemunculan Imam Mahdi tidak seindah yang kita bayangkan. Akan banyak rintangan yang umat Islam akan hadapi. Karena pada masa saat ini kebanyakan umat Islam keberatan untuk meninggalkan ideologi demokrasi, nasionalisme, atau fanatisme. Golongan inilah yang membuat kebanyakan mereka berat untuk menerima Al-Mahdi. Sebab kedatangan Al-Mahdi dan kelompoknya akan membersihkan semua berhala itu dan menggantikan dengan panji-panji tauhid. Sikap tegas tanpa kompromi dalam menerapkan syariat Islam inilah yang mengundang seluruh kekuatan kufur dunia bersatu padu untuk menghadang Imam Mahdi dan kelompoknya. Dengan demikian, bisa dipastikan bahwa masa-masa pra-era dan pasca pembaiatan Al-Mahdi akan dipenuhi dengan perkara-perkara yang amat tidak disukai oleh manusia zaman sekarang. Setidaknya inilah berbagai kondisi yang akan mengiringi masa-masa Al-Mahdi. Inilah perkara-perkara yang akan terjadi di awal kemunculan Imam Mahdi. Yang pertama, pembantaian dan pembunuhan besar-besaran terhadap umat Islam. Karena banyak sekali, saat ini pun sudah banyak umat Islam di seluruh dunia yang ditindas, merasa tidak mendapatkan keadilan, yang terutama di negara non-Islam. Lalu yang kedua, kehancuran ideologi demokrasi sekuler liberal. Banyak sekali umat Islam
yang saat ini meyakini bahwa ideologi demokrasi itu adalah yang terbaik. Maka bisa jadi saat Imam Mahdi muncul, golongan ini akan menolak Imam Mahdi. Lalu yang ketiga, kehancuran ekonomi kapitalis, ribawiyah dan semua institusinya. Maka Imam Mahdi akan menghapuskan sistem perbankan. Imam Mahdi akan melenyapkan sistem ribawiyah. Pasti ada golongan-golongan, ada manusia-manusia yang tidak suka terhadap tindakan Imam Mahdi ini. Yang keempat, musnahnya sistem mata uang kertas dan kembalinya era dinar dirham. Saat ini pun banyak sekali golongan yang tidak percaya bahwa dinar dirham akan kembali berjaya. Mereka lebih senang memakaikan mata uang kertas atau mata uang digital. Bisa dipastikan golongan ini akan menolak apabila Imam Mahdi telah datang. Lalu yang kelima, kembalinya manusia ke zaman unta. Hal lain yang juga menggambarkan betapa mengerikannya huru-hara dan bencana yang akan menimpa manusia adalah ketika mereka kelak akan kembali ke zaman unta, zaman batu yang jauh dari teknologi modern. Dasar yang menjadi pijakan asumsi di atas adalah hadis Rasulullah SAW tentang perang Malhamatul Kubro antara pasukan Al-Mahdi dan pasukan Romawi atau Amerika dan Eropa yang sudah tidak lagi menggunakan teknologi modern. Bisa dibayangkan, ketika teknologi modern ini telah lenyap, pasti banyak sekali manusia-manusia yang sudah kecanduan dengan teknologi modern tidak akan menyukai kondisi seperti ini. Lalu yang keenam, kehancuran ekonomi dunia di masa 3 tahun kekeringan. Ini pun menjadi cobaan yang sangat berat, karena akan terjadi kekurangan pasokan pangan dan banyak sekali manusia yang mengalami kelaparan. Apabila kita tidak memiliki iman yang kuat, pasti kita akan memilih dengan rayuan-rayuan dari Dajjal. Kita akan memilih Dajjal daripada kita bergabung dengan Imam Mahdi. Lalu perkara yang terakhir, yaitu perkara yang ketujuh, pembunuhan dan peperangan demi mempertahankan hidup. Panjangnya masa kehancuran dan kerusakan ekonomi yang merata di setiap negeri, terjadinya ketidakamanan karena manusia lebih brutal untuk merebutkan segala apa saja yang bisa dia makan. Tentu saja hanya karena segenggam roti manusia rela untuk berkelahi hingga sampai saling membunuh. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berlindung dari segala fitnah-fitnah akhir zaman.
dan kita semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, dihindari dari segala bencana yang akan muncul di akhir zaman. Mungkin sampai di sini dulu. Apabila para sahabat memiliki opini ataupun pendapat tentang hal ini, para sahabat bisa komen di kolom komentar. Saya undur diri. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.